Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, 4th grade. Meet again with Miss Sana at lesson 3 4th grade part 1 at the school ya. Ketemu lagi dengan Miss Sana lesson 3 ya at the school. Gimana kabar kalian? How's your life? Are you okay? Masih semangat ya belajar di rumahnya? Ya masih tetap semangat belajar di rumahnya ya. Lama nggak ketemu Miss Sana setelah PTS ya. Hari ini Miss Sana akan beri pembelajaran tentang at the school ya. Are you ready? Sudah siap? Ya. Next ya. In this lesson we will learn about present tense. Ya. Apa sih itu present tense? Ya, present tense itu adalah satu formula dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kegiatan rutinitas atau kebiasaan ya. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat yang untuk kebiasaan atau rutinitas, kalian bisa menggunakan rumus ini ya, yaitu Dewi Ayu plus verb 1 plus objek plus adverb ya. Adverb itu adalah keterangannya bisa adverb of time ataupun adverb of place ya, keterangan tempat ataupun waktu. Ya, di situ khusus subjek Dewi Ayu, mereka, kami, saya dan kamu itu plus kata kerja bentuk 1 ya, tidak ditambahin apa-apa. Verb 1 itu adalah kata kerja bentuk 1 ya. Example di sini contohnya, I study English every Wednesday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Rabu ya. Study di situ misalnya cetak tebal dan miring, garis bawahi, memperjelas itu adalah verb 1 ya, tidak ditambahin apa-apa, kata kerja bentuk 1 ya. Ingat-ingat ya, Dewi Ayu tidak suka es, jadi verb 1 aja. Next, rumus yang berikutnya untuk he, she, satu nama orang ya, dia laki-laki, dia perempuan, satu nama orang itu plus verb s atau es ya. Plus kata kerjanya ditambah s atau es ya. Contoh di sini example, he studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, study menjadi studies ya. Y dirubah menjadi i kemudian ditambah es. Nah, di sini adalah kata kerja bentuk es ya. Kalian harus bisa menghafal ya, mana yang ditambah s, mana yang ditambah es ya, nanti sering latihan, sering hafal ya. Contohnya misalnya ulang, he studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari ya, dia laki-laki. Ingat-ingat kalau subjeknya he, she, satu nama orang, suka s ya. Jadi kata kerjanya ditambah S atau ES. Berikutnya. Untuk membuat kalimat negatif ya, negatif sentence itu untuk menyatakan tidak ya. Rumus Dewi Ayu plus Don plus verb 1 ya. Dewi Ayu tidak suka es, maka Don itu juga tidak ada S-nya ya. Don't itu adalah singkatan dari do not yang artinya tidak ya. Kemudian plus verb 1. Example di sini ya, they don't teach mathematics. Mereka tidak mengajari matematika ya, tidak mengajar matematika ya. Karena they subjeknya maka menggunakan don't ya, do not. Teach di situ adalah kata kerja bentuk 1 ya. They don't teach mathematics. Mereka tidak mengajar matematika. Next, rumus berikutnya untuk he, she, satu nama orang, dia laki-laki, dia perempuan, satu nama orang, selalu suka s ya. Jadi doesn't ya. Does plus not plus verb 1 ya, doesn't. Dia laki-laki, dia perempuan, satu nama orang plus doesn't, artinya tidak juga ya, singkatan dari does not plus verb 1. Contoh di sini example,
He doesn't read the book in the library, ya. Dia tidak membaca buku di perpustakaan, ya. Karena subjeknya he, maka menggunakan doesn't, ya. Does not, bukan does ya bacanya. He doesn't, ya. Kalau they don't, ingat-ingat. He doesn't read the book in the library. Oke. Oke, dia tidak membaca buku di perpustakaan. Berikutnya, let's do like the example ya. Mari kita praktis seperti contoh. Dewi Ayu plus John plus bab 1. We don't have lunch in the canteen ya. Kami tidak makan siang di kantin ya. Kalian bisa praktis with your family menggunakan use, artinya menggunakan ya. Take, mengambil. Oke, practice with your family. Oke. Kemudian he, she plus satu nama orang plus doesn't plus verb 1. Oke, example, Aina doesn't sing K-pop ya. Aina tidak menyanyi lagu K-pop ya. Kalian bisa latihan dengan keluarga with ya, practice latihan, teach mengajar ya. Silahkan practice with your family biar kalian fasih ya dalam mempraktekkan present tense dalam bentuk negative sentence. Oke. Let's speak louder ya. Yuk kita praktis speaking ya. Oke. Untuk menanyakan dalam bentuk present ya. Contohnya di sini, number 1, do you go to school by bus ya? Karena subjeknya you, maka menggunakan do ya. Dewi Ayu do. Artinya, apakah kamu pergi ke sekolah dengan bis? Oke, next the answer. No, I don't. I ride a bike to school. Tidak, saya pergi sekolah dengan sepeda. Saya bersepeda ke sekolah ya. No, I don't ya. Karena di sini pertanyaannya you, kamu ya. Karena kamu jawabnya I menggunakan don't ya. Dewi Ayu don't. Oke. Misalnya ulang. Do you go to school by bus? Apakah kamu pergi ke sekolah dengan bis? No, I don't. I ride the bike to school. Tidak, saya bersepeda ke sekolah. Oke, next number 3. Untuk menanyakan saudara laki-laki, saudara perempuan ya, menggunakan does. Kenapa does? Karena your brother, your sister itu kata gantinya he atau she ya, maka menggunakan does, ada s-nya ya. Kalau do digunakan untuk Dewi Ayu, kalau does digunakan untuk he, she, satu nama orang. Oke. Does your brother like music? Apakah saudara laki-lakimu suka musik ya? Kemudian di answer jawabnya adalah yes, he does. Ya, he plays guitar. Dia bermain gitar ya. Karena pertanyaannya your brother itu saudara laki-lakimu, maka kata gantinya adalah he. Nah, he menggunakan does. He, she satu nama orang menggunakan does. Oke. Bisa nak ulang? Does your brother like music? Yes, he does. He plays guitar. Oke. Kalian bisa ulangi ya. Selalu dilatih biar fasih. Oke, misalnya ulang ya. From number 1. Do you go to school by bus? No, I don't. I ride the bike to school. Does your brother like music? Yes, he does. He plays guitar. Oke. Kan bisa ulangi setelah misalnya. Oke. Keep fighting and keep healthy kids ya. Don't forget, after you practice with your family, you can record your voice and send to Miss Hana and Miss Reko. Okay? Ya. Don't forget. Miss repeat again ya. Jangan lupa you can practice ya with negative sentence ya. This is ya. Use take, practice and teach ya. You can practice with your family and record your voice and send to Miss Hana. Kan bisa praktik dengan keluarga, kemudian
rekam suaranya, kemudian kirim ke Misana ya. Boleh ini ya, negative sentence, maupun boleh ini ya, question sentence. Persis sama Misana boleh, mau dikembangin sendiri juga boleh, seperti di buku paket. Oke? Understood kids? Sudah paham ya? I think now for this lesson, menurut Misana udah cukup, sedikit tapi sederhana, tapi harus paham ya, sedikit-sedikit nanti menjadi bukit. Bisa. Dan kalian kalau benar-benar belajar ini, nanti di jenjang berikutnya SMP, SMA bakal diulang lagi ya. Pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi harus benar-benar dipahami betul. If you have question, you can ask me or Mr. Eko ya. Jika kalian punya pertanyaan, bisa tanyakan Misana ataupun Mr. Eko. Oke, thank you for today kids. See you next week ya. Keep fighting and keep healthy kids. See you. Miss you so much ya. Misana sangat kangen kalian, rindu sekolah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.